Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat di tanah air. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengerjakan atau memilih definisi dan istilah yang ada di LK per modul PPG 2021. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ikuti tutorialnya berikut ini. Oke, langkah pertama adalah kita buka dulu modulnya. Di sini modulnya ada dua, yaitu profesional dan pedagogi. Kemudian di bawahnya sini ada LK. Nah, ini LK-nya ya. Sengaja saya buat LK-nya itu per modul. Nih di modul ini ada LK, artinya setiap modul yang ada di sini baik itu profesional maupun pedagogik ini harus kita isi LK-nya. Ini saya ambil contoh. Misalkan ini profesional ya. Sini ada modulnya. Kita buka. Saya coba di modul 1. Modul 1 profesional ya, materi bahasa Indonesia modul 1 tata bahasa. Di LK tersebut kita disuruh untuk mengisi, kita lihat nih ya, untuk ini sengaja saya sudah pisahkan LK 1. Saya di sini sudah dipisah-pisah. LK1 modul 1 KB1 nih ya, maksudnya lembar kerja 1 modul 1 kegiatan belajar 1 yaitu ejaan dan tanda baca. Kenapa saya pisah-pisah seperti ini? Tujuannya agar nanti memudahkan kita ketika kita membaca modul tersebut. Jadi tidak sekaligus dalam satu modul KB1, KB2, KB3, KB4. Tapi nanti pada akhirnya ini akan digabungkan menjadi LK1 lembar kerja mandiri profesi modul 1 yaitu tentang tata bahasa. Contoh pengisiannya adalah ini, kita lihat tentang ejaan dan tanda baca yang ada di kegiatan belajar 1. Sambil kita tunggu, kita lihat dulu daftar isinya. Ini di daftar isi kegiatan belajar 1 ya, sudah saya buatkan nih. Ini salah satu contoh judul modulnya kita lihat dari modul yang ada di sini. Ini kita bisa buatkan agar lebih mudah. Kita buatkan dua tampilan, yaitu dengan cara klik kanan kita klik show window side by side. Nah, seperti ini kita buatkan dua ya. Kita atur dulu. Ini kita atur ya kelebarannya, kemudian panjangnya seperti ini. Ini dibuat side by side. Maksudnya adalah untuk memudahkan kita dalam mencari istilah yang ada di dalam modul.
Ini LK1 lembar kerja mandiri, judulnya adalah ejaan dan tanda baca. Kita lihat di sini ada judulnya adalah ejaan dan tanda baca. Kemudian judul kegiatan belajar, tentunya kita lihat di daftar isi ini. Yang pertama adalah ejaan, kita masukkan ke sini. Kemudian yang kedua penggunaan tanda baca, kita kopikan juga ke sini. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan tanda baca, kita kopikan juga ke sini. Kemudian setelah itu kita mengisi daftar peta konsep atau istilah dan definisi yang ada di modul ini. Nih kita lihat daftar istilahnya. Ini tentang ejaan ya, ejaan. Dan kita lihat nanti daftar istilahnya itu apa saja. Dan jangan lupa sebelum kita ke pencarian daftar istilah atau definisi, kita baca dulu petunjuk belajarnya. Sini kita harus membaca pembelajaran dan subcapaian modul ini dengan cermat. Kemudian bacalah isi modul ini sembari menggunakan pengalaman saudara dalam berkomunikasi secara tertulis. Kemudian suruh membuat catatan penting dan juga mengerjakan latihan atau tugas dan tes formatif secara runtut dan optimal dengan memperhatikan rambu-rambu jawaban. Dan juga kita bisa menambah informasi tentang materinya dengan membaca buku referensi yang lain yang relevan. Kemudian baru setelah itu kita ke pencarian daftar istilah. Dan di sini ada daftar istilah ya. Ejaan, saya menemukannya itu adalah sistem tanda yang terdiri atas signify yang berupa konsep-konsep tertentu dalam pikiran manusia, dan juga signifian yang berupa realisasi konsep-konsep tertentu yang diwujudkan dalam bentuk uraian. Nah di sini ya, ini kita kopikan, kemudian kita pastikan di respon jawaban. Dan seterusnya kita mencari daftar istilah. Kemudian juga di sini ada daftar materi yang sulit untuk dipahami di modul ini. Kita tinggal mencari materi apa yang dianggap sulit oleh Bapak Ibu yang ada di modul tersebut. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Ini saya isi ada 3, penggunaan huruf kapital, kemudian huruf cetak tebal, dan penggunaan tanda titik koma. Karena memang di sini sering terjadi miskonsepsi. Nah itu ya. Untuk cara mengisi daftar istilah atau peta konsep yang ada dalam LK atau lembar kerja mandiri yang sengaja saya buat dipisah per kegiatan belajar. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan menyatukan dalam satu file, yaitu modul 1, seperti contoh berikut ini. Nah di sini ya, saya sudah buat versi lengkapnya. Dari modul 1 kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4 saya buatkan dalam satu file. Ini hasil dari copy paste dari KB1, KB2, KB3, dan KB4. Ini judul modulnya adalah modul 1 tata bahasa. Kemudian judul kegiatan belajarnya ini yang ada di modul saya itu yaitu ejaan dan tanda baca, ada kata dan proses pembentukannya, kalimat dan proses pembentukan, dan kalimat efektif. Seperti tadi, ini yang hasil kopian dari LK kegiatan belajar 1. Jadi sampai ejaan yang disempurnakan tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kata dan prosesnya. Ini semua kita masukkan ke sini agar memudahkan kita tadi
untuk memilah-milah bahwa ini adanya di kegiatan belajar 1, kemudian ada di kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3 dan seterusnya. Ini sengaja dibuatkan dalam versi lengkapnya, yaitu karena di sini daftar peta konsep itu adalah ada istilah dan juga definisi. Artinya kita tidak hanya menuliskan istilahnya saja, tetapi juga dengan definisinya. Tujuannya agar kita nanti mudah untuk membaca atau mempelajarinya. Walaupun kita tidak melihat modul, tapi kita melihat lembar kerja mandiri ini. Sini saya ada 91 istilah dan definisi yang ada dalam modul 1. Kemudian berikutnya adalah kita harus menyiapkan tugas atau juga ada juga forum diskusi ya. Ada juga tugas. Ini sudah saya buatkan juga tugas terstruktur modul 1 tata bahasa, yaitu kegiatan belajar 1 ejaan dan tanda baca. Kita lihat di sini. Ini sudah saya siapkan ya tugas strukturnya, yaitu suntinglah penulisan ejaan dan tanda baca pada kalimat berikut. Ini dipersiapkan saja agar nanti ketika kita sudah memasuki LMS, ketika kita dipinta untuk mengupload atau mengunggah tugas struktur 1, kita sudah menyiapkannya. Ini untuk jaga-jaga saja. Karena nanti kita didampingi oleh dosen, ini tergantung dari kebijakan dosen apakah tugas struktur ini di-upload atau hanya untuk latihan kita saja. Itu ya. Kemudian ini juga sama. Tugas struktur modul 1, KB1, KB2, KB3 dan KB4. Ini saya baru sampai KB2 saja. KB3 dan 4-nya belum. Tapi kita persiapkan saja dari sekarang. Kemudian juga ada forum diskusi. Forum diskusi itu juga kita siapkan saja. Siapa tahu nanti kita disuruh mengunggah di LMS. Saja mungkin ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.